Halo teman-teman semuanya, sesuai dengan tugas akuntansi finansial, kami dari kelompok C akan membahas salah satu perusahaan publik yaitu PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk. Kalian pasti penasaran dong, perusahaan ini itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Nah, di video kali ini kami bakal ngulik profil lengkap dari PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk. Kira-kira apa aja yang bakal kita bahas? Yuk langsung aja kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini kita bakal kenalan sama salah satu perusahaan yang udah lama banget berkiprah di dunia industri tekstil, yaitu PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten, dan dikenal sebagai pelopor produsen hook and loop di Indonesia, atau yang biasa kita kenal sebagai perekat velcro. Samkro merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang mengusung standar kualitas dunia dengan teknologi dari Korea. Mereka spesialis banget di bahan kain sempit dan terus berinovasi mengembangkan produk-produknya. Mulai dari pengikat hook and loop, pita anyaman, elastis, pengait, sampai tali sepatu. Semuanya diproduksi di bawah merek dagang Samkro. Perusahaan ini juga udah punya kemitraan kuat sejak tahun 1994. Jadi bisa dibilang Samkro bukan pemain baru, tapi pionir yang konsisten menjaga kualitasnya sampai sekarang. Selanjutnya, mari kita mengenal Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi yang ada pada PT Samkro Hyosung Adilestari. Yang pertama, Dewan Komisaris. Komisaris utama dipegang oleh Lim Sung Pil yang merupakan lulusan Teknik Industri University of Suwon yang juga merupakan Direktur Utama dari PT LSP Indonesia. Selanjutnya ada Komisaris Independen, yakni Sok Jim Kim yang merupakan lulusan Administrasi Publik Kyungbuk University yang juga merupakan Presiden Direktur PT Kotek Indah. Kita beralih ke Dewan Direksi. Yang pertama ada Direktur Utama, yakni Chung Tae-sung yang merupakan lulusan Southern Oregon University dan University of Denver yang berpengalaman sebagai Project Manager Makromedia California. Selanjutnya ada Direktur yakni Suwardi yang merupakan lulusan Administrasi Universitas Subang dan berpengalaman sebagai Manajer Pembelian dan Marketing. Selanjutnya ada Direktur yakni Cahya Wulandari yang merupakan lulusan Universitas Pasundan yang berpengalaman sebagai pengacara dan juga konsultan pajak. Dan yang terakhir ada Direktur yakni Aswin Maratimbo yang merupakan lulusan akuntansi Dr. Sutomo dan Universitas Airlangga dengan karir sebagai akuntan publik dan juga komite audit. Berikut adalah komposisi pemegang saham di mana Chung Tae-sung menjadi pemegang saham utama dan pengendali dengan total kepemilikan gabungan sebesar 78,4%, sedangkan sisanya dimiliki oleh publik serta beberapa individu lain seperti Ju Hiko dan Lee Mi-hyun masing-masing dengan porsi kecil di bawah 5%. Pada slide ini kita bisa melihat laporan posisi keuangan perusahaan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan hasilnya sangat positif. Total aset perusahaan meningkat lebih dari 2 kali lipat, menunjukkan adanya ekspansi besar dan peningkatan kekuatan finansial. Aset lancar naik sebesar 159%, yang artinya perusahaan semakin liquid dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Menariknya, pertumbuhan utang hanya sekitar 4%, sementara ekuitas atau modal pemilik melonjak hingga 239%. Ini menandakan perusahaan tumbuh bukan karena berhutang, tapi karena peningkatan nilai dan kekuatan internal. Secara keseluruhan, struktur keuangan sangat sehat dan perusahaan berada dalam posisi kuat untuk berkembang secara mandiri tanpa tekanan finansial dari pihak luar. Dari laporan laba rugi di atas dapat disimpulkan pendapatan tumbuh 12,99%, laba operasi naik 29,30%, dan laba rugi melonjak 76,71%. Nah, hal ini menunjukkan perusahaan mengalami pertumbuhan profitabilitas yang kuat, didorong oleh peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. Hal ini juga memperkuat posisi ekuitas. Sedangkan pada laporan arus kas, secara keseluruhan kenaikan bersih kas dan setara kas mencapai 39,26 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 296,90%, sehingga posisi kas akhir tahun naik tajam menjadi 41,5 triliun. Nah, hal ini menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi kas yang sangat sehat dengan peningkatan arus masuk dari operasi dan pendanaan. Walaupun investasi tinggi menguras kas, namun masih tertutupi oleh peningkatan pendapatan dan modal.
Berikut adalah laporan perubahan ekuitas PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk per 31 Desember 2024 dan 2023. Terjadi peningkatan ekuitas dari 56,68 miliar pada tahun 2023 menjadi 192,11 miliar pada tahun 2024 yang disebabkan oleh laba bersih, restrukturisasi modal saham, pelaksanaan waran, dan surplus revaluasi aset. Hal ini mencerminkan pertumbuhan keuangan perusahaan yang positif sepanjang 2024. Kesimpulannya adalah PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Korea yang berdiri sejak 1989 di Tangerang dan menjadi pelopor produsen hook dan loop di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Chung Tae-sung, perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dengan peningkatan ekuitas, laba, serta arus kas yang stabil, menandakan efisiensi dan kemandirian finansial. Secara keseluruhan, PT Samkro terus berkembang sebagai perusahaan manufaktur yang inovatif dan kompetitif di industri tekstil. Demikian pembahasan mengenai PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk. Melalui perjalanan panjang dan inovasinya, Samkro berhasil mempertahankan kualitas dan menjadi bagian penting dalam industri tekstil nasional. Kami dari kelompok C mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.